Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami mendengar perkataanmu karena perkataanmu adalah roh dan hidup. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, menikmati perjalanan bersama Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, yang harus saudara dan saya perhatikan dalam hidup ini, untuk kita bisa menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, kita harus tahu prinsip ini dulu. Apa itu? Siapa pimpin siapa, siapa tuntun siapa. Kita harus tahu dulu prinsip dasar ini, di mana setiap kita mau menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, kita harus tahu siapa pimpin siapa, siapa tuntun siapa. Kalau kita tahu Tuhan yang pimpin hidup kita, harusnya kita menyerahkan hidup kita dan biar Tuhan yang menuntun langkah kita. Tapi seberapa banyak kita merasa udahlah kita aja yang pimpin hidup kita sendiri, kita yang pimpin diri kita sendiri. Seharusnya Dia yang pimpin kita, di mana kita berjalan dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Jangan kita merasa kita tahu, kita bisa, kita nggak perlu Tuhan. Enggak. Tuhan yang pimpin hidup kita. Harusnya kita menyerahkan dan kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, sehingga saudara dan saya bisa menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 23, kalau kita baca dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ini adalah fase kehidupan dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Wow, ternyata dari ayat pertama, kedua, ketiga rasanya wow, kita menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan tiba-tiba ayat 4, di situ ada lembah kelam. Harusnya orang Kristen ini jangan ada masalah dong dalam kehidupan. Harusnya perjalanan hidup kita tuh mulus, lancar seperti jalan tol. Tapi kenapa ada lembah kelam? Kenapa harus ada pergumulan dalam kehidupan setiap kita? Sebentar, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya lembah kelam yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, di sini tulis, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Ternyata dalam lembah kekelaman sekalipun, dalam pergumulan sekalipun, Tuhan ada menyertai setiap kita. Karena lembah kelam yang Tuhan izinkan, pergumulan dalam kehidupan setiap kita itu untuk mendewasakan kita. Sama-sama katakan dengan saya, mendewasakan kita, supaya setiap kita bisa menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, yang bisa menikmati perjalanan kehidupan setiap kita itu hanya orang dewasa. Anak-anak kalau diajak jalan-jalan ya udah, dia seneng aja, dia happy aja. Tapi kalau orang dewasa, dia bisa menikmati perjalanannya, di mana dia bisa melihat pemandangan, dia bisa melihat keindahan-keindahan, dia bisa menikmati. Makanya oleh sebab itu, dalam setiap kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita, itu untuk mendewasakan setiap kita, di mana setiap kita hanya bergantung kepada Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow,
Tuhan menyediakan buat saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Walaupun terjadi begitu banyak pergumulan dalam kehidupan setiap kita, tapi Tuhan tetap merawat kita, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Dan ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti setiap kita, orang-orang yang bergantung dan orang-orang yang menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan bukan hanya menyediakan keindahan masa depan yang penuh harapan buat setiap kita hari ini, tetapi Tuhan juga menyediakan hidup kekal buat saudara dan saya. Dan ini jaminan buat setiap kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu adalah jaminan buat setiap kita bahwa kita memiliki hidup kekal. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oleh sebab itu, kalau kita mau menikmati perjalanan kehidupan setiap kita bersama dengan Tuhan, ingat satu hal, setiap kita harus dewasa. Dewasa itu adalah di mana setiap kita bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, dan kita arahkan pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada kejadian-kejadian yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata bahwa Engkau baik Tuhan. Walaupun aku harus melewati lembah kekelaman, pergumulan ini, pergumulan itu, tapi Engkau menyertai aku, karena sesungguhnya lembah kelam itu cuman ada sebentar. Firman Tuhan katakan kita cuma melewati lembah kelam. Lembah kelam itu nggak ada terus menerus dalam kehidupan kita, hanya melewati, dan Tuhan yang menyertai, memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan saya percaya setiap kita menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, dan setiap kita bisa menikmati kebaikan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Tapi ingat satu hal, dalam pendewasaan setiap kita setiap hari, dalam kita adanya badai pergumulan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mau lihat respon setiap kita. Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupanku. Dan aku percaya Tuhan yang akan membuat perjalanan kehidupan setiap kita, sehingga kita bisa melihat bahwa wow, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang rawat kita sampai hari ini, dan Tuhan yang menemani setiap kita sampai hari ini. Dan perjalanan hidup kita itu penuh dengan apa? Mujizat dan kesaksian, di mana orang boleh melihat hidup kita, orang boleh datang kepada Yesus. Biarlah melalui perenungan hari ini, setiap kita yang mungkin hari ini, aduh, hidup aku udah kacau, aduh, udah gak mungkin lagi menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, aduh, gak akan mungkin. Stop, katakan itu. Tuhan sayang setiap kita. Tuhan mau setiap kita berjalan bersama dengan Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, teruslah berjalan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mau memegang tangan kita dan menyertai setiap kita. Apapun yang saat ini saudara sedang alami, Tuhan tahu, dan Tuhan mau memegang tangan setiap kita dan berkata, ayo nak, berjalanlah bersama dengan aku. Biarlah melalui perenungan ini, setiap kita dikuatkan, diteguhkan, dan setiap kita boleh berjalan dalam kemenangannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, aku bersyukur buat kebaikan-Mu. Aku bersyukur biar setiap kami boleh menikmati perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Walaupun kehidupan kami, Tuhan, enggak mulus-mulus aja. Tuhan izinkan kejadian ini, kejadian itu dalam kehidupan setiap kita. Itu bukan untuk menghancurkan setiap kita, tetapi untuk mendewasakan setiap kita, di mana kita hanya bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk kami terus mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada sahabat-sahabatku, teman-temanku saat ini mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa, jamah mereka Tuhan, masuk ke dalam kehidupan mereka Tuhan, di mana Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.